Selamat datang di channel Timur Berbagi. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi tentang P3K tahun anggaran 2024. Maka dari itu jangan di skip ya, agar supaya tidak ketinggalan berita terbaru tentang P3K 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita dari Info Hukum. Gaji P3K paruh waktu 2025 lebih besar dari honorer jam kerja fleksibel. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB telah mengeluarkan aturan baru terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur pengangkatan tenaga honorer sebagai P3K per waktu serta gaji yang diterima. Dalam keputusan tersebut disebutkan 3 poin utama mengenai gaji P3K per waktu, yaitu yang pertama, gaji minimal sama dengan upah saat ini. P3K paruh waktu akan menerima gaji minimal yang setara dengan nominal yang diterima saat ini sebagai tenaga honorer. Jadi Bapak Ibu, gaji minimal tidak akan rendah daripada yang gaji honorer ya. Mengacu pada upah minimum regional ataupun UMR. Besaran gaji dapat disesuaikan dengan UMR yang berlaku di wilayah tempat P3K paruh waktu bekerja. Hal ini memastikan gaji yang diterima sesuai standar wilayah. Yang ketiga, sumber dana dari anggaran lain. Dana penggajian P3K paruh waktu berasal dari anggaran di luar belanja pegawai, sehingga tidak membebani anggaran utama instansi. P3K paruh waktu adalah kategori baru dalam aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Perbedaan utamanya dengan P3K penuh waktu adalah durasi kerja, di mana P3K paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per hari dibandingkan P3K penuh waktu yang bekerja 8 jam per hari. P3K paruh waktu dirancang untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum lolos seleksi CPNS atau P3K penuh waktu. Program ini bertujuan memperjelas status pegawai non-ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jabatan apa-apa saja yang masuk di P3K paruh waktu? Nah, ini adalah yang pertama, guru dan tenaga kependidikan, seperti guru sekolah dasar hingga menengah. Untuk staf administrasi sekolah, lalu tenaga kependidikan lainnya. Lanjut, tenaga kesehatan yaitu perawat, bidan, apoteker, lalu tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan, dan tenaga teknis, teknisi IT, administrasi, hingga teknis operasional lainnya. Lanjut, ada di pengelola umum operasional, mengelola operasional di instansi pemerintah, lalu operator layanan operasional, mendukung kegiatan operasional layanan publik, dan pengelola layanan operasional, mengatur dan memastikan layanan publik berjalan lancar, dan juga penata layanan operasional, yaitu merancang dan mengelola sistem layanan operasional. Nah, apakah untuk P3K paruh waktu bisa menjadi penuh waktu? Di sini ada penjelasannya. Untuk P3K paruh waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Jadi untuk bisa menjadi P3K penuh waktu ada syarat-syarat administrasi yang harus diikuti ya Bapak Ibu. Lalu manfaat P3K paruh waktu bagi honorer. Program P3K paruh waktu memiliki kesempatan besar bagi tenaga honorer yang terdaftar di database non-ASN. Mereka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa harus melalui seleksi tambahan. Program ini juga dirancang untuk mendukung tenaga kerja yang tidak lulus seleksi CPNS atau P3K sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, untuk P3K paruh waktu ini sudah tidak melalui ujian kembali, namun jikalau memiliki
ataupun memenuhi syarat administrasi dan evaluasi kinerjanya itu baik, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi itulah informasi tentang gaji P3K paruh waktu 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.